P-nya itu warga negara membayar pajak, kemudian Q-nya pembangunan berjalan lancar. Kemudian yang ditanyakan itu kontraposisi. Jadi kontraposisinya yaitu posisinya negasi Q maka negasi P. Negasi Q maka negasi P. Jadi kalimatnya yaitu jika pembangunan tidak akan berjalan lancar. Pembangunan tidak akan berjalan lancar jika warga negara tidak membayar pajak. Jadi kontraposisinya negasi Q-nya adalah pembangunan tidak berjalan lancar. Kemudian negasi V-nya itu warga negara tidak membayar pajak. Jadi kontraposisinya negasi Q maka negasi P, yaitu pembangunan tidak akan berjalan lancar jika warga negara tidak membayar pajak. Kemudian soal yang ke-8, tentukan kesimpulan dari premis yang pertama, jika hari cerah maka Budi bermain bola. Kemudian premis kedua, Budi tidak bermain bola. Kemudian pembahasan atau jawab, P adalah hari cerah, Q adalah bermain bola. Kemudian penarikan kesimpulan dengan prinsip penarikan kesimpulan dapat kita tunjukkan dengan menggunakan prinsip modus tollens. Maka P maka Q. Jadi lingkaran Q. Maka ini dapat kita simpulkan bahwa P maka Q lingkaran Q sama dengan lingkaran P. Sehingga kesimpulannya adalah hari tidak cerah. Jadi dari premis 1 dan premis 2 kita tentukan kesimpulannya dengan menggunakan prinsip modus tollens. Kemudian soal yang ke-9, tentukan kesimpulan dari premis pertama, jika Budi rajin belajar maka ia disayang ayah. Kemudian premis kedua, jika Budi disayang ayah maka ia disayang ibu. Dari pernyataan ini kita akan tentukan kesimpulannya dengan prinsip silogisme. Maka jawab P maka Q, P maka R. Jadi kesimpulannya itu karena di sini ada P, 2P, Q dan R. Jadi kesimpulannya itu P maka R. P-nya itu jika Budi rajin belajar maka ia disayang ayah. Kemudian Q-nya P-nya Budi rajin belajar, Q-nya Budi disayang ayah. Kemudian R, ia disayang ibu. Jadi P maka Q. Jika Budi rajin belajar
maka ia disayang ayah. Kemudian yang kedua, P maka R sama dengan jika Budi rajin belajar maka ia disayang ibu. Jadi kesimpulannya dapat kita tarik P sama P maka R, sehingga